Oke, kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya, di mana sebelumnya kita sudah membuat sebuah aplikasi pengolahan data toko. Jadi sudah membuat sebuah aplikasi pengolahan data toko, di mana kita sudah membuat menu utama, data barang, persediaan, penjualan, pembelian, pengambilan. Terakhir kemarin kita sudah buat, ya, di pembelian dan pengambilan ini kita akan melanjutkan mengenai pivot table. Nah, pivot table dan grafik, kita akan buat sebuah pivot table dan grafik. Nah, di sini kemarin kita semua menu, terutama dashboard ya, kecuali dashboard ini belum ada linknya, hyperlinknya untuk ke pivot table dan grafiknya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah sheet baru ya, sheet baru lagi untuk grafik dan pivot table. Nah, di mana pivot table dan grafik ini kita akan mengambil dari sheet penjualan. Nah, di sini penjualan, di sini kita akan mengambil dari penjualan, menghitung dari profitnya, lalu kita akan menghitung data penjualannya dari masing-masing nama barang ataupun dari tanggalnya gitu kan. Dan nanti kita akan mengambil dari sheet penjualan. Nah, selanjutnya kita akan membuat sheet baru ya gitu kan. Teman-teman bisa di sini tambahkan insert worksheet baru, atau bisa alternatif dengan Ctrl ataupun Shift plus F11 gitu. Nah, teman-teman di sini sudah tampil layar seperti ini. Kita, kalau saya sih supaya lebih enak, saya hilangkan dulu untuk garisnya gitu. Nah, seperti ini. Nah, jika teman-teman sudah membuat tampilan seperti ini, teman-teman sebelum saya ke pivot table ya, jadi saya akan membuat sebuah judul dulu ya gitu kan. Di sini saya buatkan dashboard ya, aplikasi gitu. Lalu di sini saya akan tambahkan pivot table dan grafik pengolahan data toko gitu. Nah, di sini saya akan blok ya, dari B sampai S kita gabungkan, merger ya. Kita gabungkan merger, posisinya kita taruh serapi mungkin gitu kan. Nah, lalu ini juga sama, kita buat seperti ini, kita gabungkan juga, posisinya kita rapihkan juga. Nah, teman-teman bebas untuk mulainya. Nah, supaya enak kita tambahkan, beri warna ya. Jadi untuk memberi warna lah gitu kan. Nah, di sini lalu kita akan membuat sebuah, di sini juga untuk ya area lah gitu kan, area. Ya, ini sih teman-teman bebas, apakah mungkin mau membuat seperti ini atau langsung nggak apa-apa. Tapi kalau saya di sini ya istilahnya untuk mempercantik tampilannya gitu. Nah, di sini sebelum saya lanjut ke pivot table, bahwa pivot table ini adalah salah satu fitur dari Microsoft Excel, di mana ini untuk merangkum dan menganalisa serta mempresentasikan data dalam jumlah besar. Jadi kalau teman-teman nanti kalau misalkan mempunyai data besar, silakan untuk digunakan untuk pivot table dan grafiknya gitu. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2010 ataupun Office 2010. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kita mau membuat sebuah pivot table atau grafik, kita tinggal klik insert gitu ya. Kita klik insert di sini. Nah, kalau yang misalkan di atas 2010 itu 2013, 2016 ataupun 2019 dan selanjutnya, itu di sini ada pivot chart. Tapi kalau yang 2010 di sini ada pivot table. Nah, pivot table di sini ketika klik kita pivot table di sini panah bawah atas, itu ada dua, ada pivot table, ada pivot chart. Tapi yang pertama kita akan buat pivot table, lalu nanti kita akan membuat sebuah pivot chart. Nah, di sini kita pivot table terlebih dahulu. Udah ada tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman yang ada tabel atau range-nya di sini, teman-teman kursornya di sini
lokasinya ataupun posisinya di sini, teman-teman tinggal pilih ke sheet penjualan. Nah, sheet penjualan, ya di sini kita akan blok dari, ya kalau saya dari tanggal sampai profit saja di sini, karena nanti akan ditampilkan adalah barang, harga gitu kan, HVV dan profit. Lalu oke. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi tampilannya seperti ini, teman-teman tinggal pilih, kita akan pilih ya beberapa nama atau field ya. Teman-teman bisa langsung di drag seperti ini, bisa gitu kan. Nah, jadi teman-teman drag seperti ini bisa gitu kan. Ataupun teman-teman bisa langsung aja, misalkan di klik aja nama barang, misalkan nih harga gitu kan, HVV, nah, profit gitu. Nah, teman-teman bisa untuk diklik seperti ini. Nah, ini kan udah masuk semua ya. Jadi teman-teman nggak usah di-drag lagi. Jadi langsung. Nah, jika teman-teman misalkan di sininya nih, di videosnya ada sum of harga gitu kan. Nah, jika teman-teman masih con di sininya, teman-teman bisa pilih panah bawah. Nah, ke bawah nih ada value field setting. Nah, teman-teman tinggal pilih yang saya misalkan con of harga, jadi sum of harga gitu ya. Nah, di sini saya sudah otomatis untuk untuk valuesnya di sini. Nah, ketika sudah seperti ini, kita akan buat sebuah pivot table-nya. Kita ke insert lagi, lalu kita pilih di sini. Saya pilih yang ini aja, gitu kan. Atau misalkan mau yang pilih bebas, mau yang seperti ini. Nah, seperti ini boleh. Nah, kan. Nah, jadi nanti tampilnya seperti ini, gitu. Nah, teman-teman, jika sudah muncul seperti ini, gitu kan. Nah, teman-teman bisa langsung istilahnya melihat ya, gitu kan, melihat dari nama barang. Nah, kan ini karena nama barang kita sortir ya, roti sandwich. Nah, roti sandwich. Nah, di sini untuk roti sandwich ini profitnya besar gitu kan, untuk lebih besar ya kan, karena profitnya berarti untungannya. Kalau HPP-nya, harga pokok penjualannya kan ini nih ya, yang warna merah kan, merah tua lah gitu kan. Nah, untuk harganya ini kan biru, karena kita yang dilihat adalah profitnya. Berarti kita harga di sini, ini untuk HPP-nya dan ini untuk profitnya. Nah, jadi dari 3 barang yang kita jual, roti sandwich, tali tambang, teh gelas, maka profit yang tinggi ini adalah roti sandwich di sini ya. Ini untuk data profitnya gitu. Teman-teman nanti bisa pilih, misalkan Pak, saya mau misalkan tahunya misalkan tali tambang saja, silahkan dipilih aja. Jadi seperti ini untuk ketahuannya. Oh, tali tambang ternyata seperti ini gitu. Tapi kalau kita misalkan tadi semuanya kita checklist semua ya seperti ini gitu. Nah, ini untuk istilahnya profitnya ya gitu kan. Nah, ini untuk profitnya. Nah, data profit. Nah, saya namanya dulu aja, data profit gitu. Nah, jadi teman-teman nanti bisa istilahnya untuk disesuaikan ya, disesuaikan untuk apa yang namanya datanya. Jadi kalau saya di sini hanya mengasih keterangan ya, kasih keterangan bahwa ini adalah data profit. Nah, ini untuk pivot table-nya. Jadi teman-teman bisa langsung untuk melihat gitu kan, ini untuk data profitnya. Nah, lalu teman-teman sekarang kita akan mengetahui gitu kan, mengetahui data penjualan gitu ya, data penjualan. Nah, di sini saya akan tambah penjualan. Nah, di sini untuk membuat sebuah grafiknya gitu. Nah, untuk data penjualannya di sini saya sama konsepnya kayak tadi yang kita menghitung atau mengetahui data profitnya. Kita di sini penjualannya kita insert juga, lalu kita pivot table juga, langsung ke pivot chart. Nah,
nanti tampil seperti ini lagi ya teman-teman. Jadi tampil seperti ini. Jangan lupa kursor di sini di table and range-nya, di penjualan kita ke tanggal dan unit saja, sampai unit di sini aja ya, dari B4 sampai D7. Nah jadi seperti ini, dan kita misalkan checklist. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, misalkan kalau misalkan tanggalnya mau di atas, boleh tinggal misalkan kita di drag seperti ini, atau misalkan di bawah juga nggak apa-apa gitu. Atau misalkan mau tanggalnya mau jadi sortir ya. Nah jadi sortir seperti ini ya, tanggal ini ada apa aja kita bisa sortir. Oh ternyata tanggal sekian hanya tali tambang gitu, dan tanggal 20 misalkan ada apa, roti sandwich gitu, dan tanggal 1 Oktober ada apa, hotel gelas. Nah di sana kita pilih all aja, karena untuk menampilkan semuanya ya di sini gitu. Nah ini untuk menampilkan dari apa yang kita buat ya gitu kan. Ini untuk tabelnya gitu. Nah untuk data penjualan. Nah ini untuk data penjualan, karena di sini data penjualan yang paling paling tinggi ini adalah roti sandwich. Nah di sini untuk data penjualannya. Nah teman-teman, jadi nanti bisa, kalau misalkan datanya banyak, itu bisa ketahuan. Kalau datanya ribuan, ini kan bisa mengetahui, oh ini penjualan saya, data A, data B, data C itu berapa, jadi udah ketahuan. Nah kalau sini kan ada 14, di sini untuk tali tambang ada 12, dan ini untuk tali gelasnya ada 13 penjualan. Nah ini untuk data penjualannya. Nah jadi teman-teman bisa diimplementasikan ataupun bisa diterapkan untuk latihan mengenai pembuatan pivot table dan grafik pengolahan data toko tersebut gitu. Nah ini untuk tambahan untuk materi dari pivot table dan dari grafiknya ini. Nah, kita jangan lupa untuk dinamai dulu di sini dashboard ya, dashboard. Nah gitu. Nah kita ke menu. Nah di sini kita hyperlink seperti biasa, kita pilih ke dashboard. Nah karena di sini kita akan milih ke sini ya. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk pembuatan dari pivot table dan grafik. Oke. Dari saya untuk aplikasi pengolahan data toko ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.